Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM E1B019149. Saya kelas 3D, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana dan kriminologi. Mendengar kata hukum, pasti yang terbenak di dalam pikiran kita yaitu sebuah tindakan kejahatan. Hukum pidana yaitu peraturan yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi, hukum pidana memiliki dua fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umumnya yaitu untuk melindungi kehidupan masyarakat. Dan fungsi secara khususnya yaitu untuk memberikan aturan untuk dilindungi. Jenis-jenis hukum pidana ada 5. Yang pertama yaitu hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis yaitu hukum pidana yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis yaitu hukum pidana yang berlaku di masyarakat atau sering disebut dengan hukum adat. Yang kedua yaitu hukum pidana positif, yaitu hukum pidana yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu hukum pidana yang ada di dalam Undang-Undang KUHP. Yang ketiga, hukum pidana publik, yaitu hukum pidana yang mengatur kepentingan umum. Yang keempat, yaitu hukum pidana objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif yaitu hukum pidana yang mengatur seluruh garis hukum, sedangkan hukum pidana subjektif yaitu hukum pidana atau hak yang dimiliki seorang penguasa untuk menjatuhkan hukum kepada orang yang melanggarnya. Sedangkan yang kelima yaitu hukum pidana material, yaitu aturan yang berupa norma. Selanjutnya, lembaga penegak hukum yaitu yang pertama Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua yaitu Pengadilan Militer, yang ketiga Mahkamah Agung, dan yang keempat yaitu Mahkamah Konstitusi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari kata kriminal dan logos. Kriminal yaitu kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan yaitu kriminologi ialah aturan atau ilmu yang mempelajari tindakan kejahatan. Tujuan untuk mempelajari kriminologi yaitu untuk memberitahukan kepada orang lain mengenai sebab akibat dalam melakukan tindakan kejahatan agar tidak terjadi sebuah tindakan kejahatan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum pidana. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat di dalam hukum konkret maupun di luar hukum konkret. Asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas teritorial, yang ketiga asas tiada pidana, yang keempat asas yang menguntungkan bagi tersangka, yang kelima asas nasionalitas aktif, dan keenam asas nasionalitas pasif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab akibat dalam hukum pidana. Tujuan mempelajari sebab akibat ini yaitu pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindakan pidana, dan kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hubungan kausal sebab akibat dalam hukum pidana. Hubungan kausal ini dibangun oleh suatu hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua atau akibat, yang dimana kejadian kedua merupakan konsekuensi bagi kejadian yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan percobaan pidana. Percobaan pidana ada dua definisi. Yang pertama yaitu sebuah tindakan kejahatan yang sudah dilakukan tetapi belum diselesaikan, dan yang kedua yaitu percobaan yang ada pada niat yang sudah dinyatakan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Teori percobaan ada dua, yaitu teori percobaan objektif dan subjektif. Teori percobaan dibagi juga menjadi dua, yaitu teori objektif formil dan teori objektif material.
Teori objektif formil yaitu teori yang menitik beratkan sifat bahayanya kepada tata hukum. Sedangkan teori objektif materi yaitu teori yang menitik beratkan sifat bahayanya terhadap kepentingan hukum. Yang kedua yaitu teori subjektif, di mana teori subjektif merupakan dasar patut dari sikap atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Baiklah, selanjutnya yaitu hukuman pidana dalam KUHP. Hukuman ialah sebuah sanksi fisik maupun psikis yang dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukannya. Fungsi hukuman yaitu bersifat mendidik, membatasi perilaku, dan memperkuat serta memotivasi seseorang agar bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan pemberian hukuman yaitu memberikan kesadaran kepada seseorang agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jenis hukuman yang sudah tercantum di dalam pasal 10 Undang-Undang KUHP yang pertama hukuman mati, hukuman gantung, hukuman kurungan, dan denda. Selanjutnya yaitu perbuatan pidana. Pidana berasal dari kata straf yang artinya hukuman. Jadi, perbuatan pidana ada kaitannya dengan hukum pidana. Selanjutnya yaitu unsur subjektif dan unsur objektif di dalam perbuatan pidana. Unsur subjektif yaitu adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang atau perbuatan yang melawan hukum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum pidana dan kriminologi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.